Halo, salam jumpa pemirsa Dharma TV yang di rumah. Wito Tong Tien. Senjuita. Baik, dan pemirsa, senang sekali rasanya kali ini kita bersama dengan seseorang yang spesial tentunya menjelang tradisi dan makna perayaan Imlek pemirsa. Dan saya sudah bersama dengan Josen Suhartono, ini selaku rohaniawan Konghucu Kota Batu ya, dari Kelenteng Kuan Intong Kota Batu. Siap. Josen, Ya. Josen Suhartono, apa kabar? Baik-baik aja. Sehat luar biasa ya. Oke, Josen kayaknya ini sibuk sekali jadwalnya ini ya, padat sekali ya. Nah, seperti inilah kalau kehidupan sehari-hari ya kita harusnya memberanikan diri. Harus dipublikasikan dengan cara yang ada. Ini menjelang Imlek pastinya juga semakin banyak sekali schedule-nya Josen ini ya. Iya. Kalau Imlek ini mengenai untuk menjalannya itu kan persiapan. Selama ini kurang berapa hari lagi, 10 hari hanya tanggal 17 Februari. Kita menggelar itu ya bersih-bersih rumah atau gimana. Nah, setelah itu membersihkan diri kita sendiri. Nah, kita wawasan kita dari Imlek itu mengatakan kita dari musim untuk pergantian musim. Artinya seperti itu. Baik. Josen Suhartono, ini kan judul kita hari ini, tradisi dan makna perayaan Imlek, begitu ya Josen ya. Baik, ini Josen ini selaku rohaniawan Konghucu di Kota Batu. Di mana ini kalau untuk masyarakat Konghucu di Batu sudah cukup banyak ya Josen ya? Kalau dari umatnya sih masih kurang, karena remajanya sudah diambil 6 agama semuanya. Lah seperti itu, tinggal yang sesepuhnya, yang tua-tua aja yang mau mengikuti di kegiatan di kelentengnya, seperti itu. Kira-kira berapa persentasenya kira-kira kalau? Ya, kalau di ini paling kecil sendiri kalau di Kota Batu. Baik, nah Josen, ini kan menjelang perayaan Imlek sendiri, kalau kita ingin tahu tentang Imlek bagi masyarakat Tionghoa itu apa sih sebetulnya maknanya Josen? Seperti itu ya. Iya Josen. Sebetulnya kalau kita mengambil maknanya dari sekedar tahun barunya melalui Imleknya, momen itu sakral sekali Mbak. Dan untuk bersyukur mempererat hubungan keluarga dan mengharapkan kemakmuran untuk masa yang akan datang. Dan dirayakan dengan tradisi khas, sepertinya makan bersama dengan keluarga lah, seperti itu. Oke, berarti ini untuk perayaan Imlek sendiri ini sebetulnya adalah momen yang sangat sakral bagi umat Konghucu, lebih tepatnya begitu ya maksudnya ya, Josen. Kalau untuk sesuatu yang sangat sakral sendiri itu yang seperti apa? Mungkin dari perayaan ibadahnya, pelaksanaannya, atau yang seperti apa? Yang diutamakan itu dari kita sendiri ya, karena kita dengan umat kita, dengan makan bersama, kumpul keluarga lah. Setelah itu kita mengunjungi di kelentengnya, kita berdoa dengan spiritualnya yang di kelenteng. Sepertinya kalau di keluarga sendiri itu pembagian ampau, itu khususnya itu. Yang ditunggu-tunggu ya. Ya, kalau ampaunya itu dari orang tua memberikan kepada anak dari usia dari SD sampai SMA. Dari SMA, iya. Nah, setelah itu kalau dia sudah dewasa, orang tua tidak memberi apapun. Berarti nanti tidak wajib. Kebaliknya. Nanti anaknya sudah kerja, nanti anaknya yang memberi ampau kepada orang tuanya. Memberikan contoh gitu, seperti itu. Berarti dalam perayaan Imlek sendiri ini untuk pemberian angpau itu dari yang kalau usia dewasa tidak wajib ya diberi oleh orang tua ya, berarti begitu ya? Kalau lebih bagusnya ya berwarna merah semuanya, seperti itu. Kalau nggak ada berwarna merah ya kemungkinan kurang sakral, seperti itu. Baik, dan Josen, berarti kalau untuk makna dari angpau sendiri ya, kalau masyarakat kan ini kan juga selalu berkata, waduh angpaunya banyak nih, banyak yang bilang seperti itu ya Josen ya. Itu juga. Memang harus selalu ditentukan berapa nominalnya begitu? Enggak juga. Ya kalau saat ini kan dari perekonomian aja sudah global, paling sedikitnya paling 2.000 kan nggak mungkin kan ya. Kalau untuk anak-anak paling banter ya 10.000, 50.000 maupun sampai 100, sampai 1 juta, lebih dari seperti itu. Apalagi kalau nanti anaknya ini dewasa, bergantian anaknya yang memberikan ampau kepada kedua orang tuanya.
Tapi itu mungkin bagi si anak yang sudah dewasa itu yang maksudnya yang dalam tanda kutip dia yang sudah bekerja. Yang sudah kerja. Benar. Ini Seperti pertanyaan itu. lagi nih. Iya. Kalau seumpama ini anaknya sudah dewasa tapi belum kerja, apakah tetap wajib memberikan angpau Ya, kepada orang kalau tua? dari umat Konghucu sih dengan wawasan pendidikannya dari orang tua itu sendiri. Karena kalau dari pendidikan dari agama Konghucu sendiri itu kita kan memberikan contoh kepada anak. Kalau yang sudah selesai ya langsung kita tidak boleh cawe-cawe ngikuti ke anaknya. Biar dia sendiri yang menentukan nasib apa yang dia punya. Maksudnya dia kegagasan seperti ini, dia punya seperti inilah. Itu yang dituruti oleh orang tua. Seperti itu. Oke. Sekarang sudah mulai memahami ya pemirsa dan TV di rumah. Baik, berarti kalau untuk tradisi sendiri, untuk makna dari Imlek sendiri, selain adanya berkunjung ke rumah keluarga begitu, Iya. kemudian makan-makan bersama begitu. Iya. Nah, kalau untuk makan-makan bersama itu biasanya apa? Kayak lontong, Maksudnya apa? bukan lontong. Kalau Bukan. dari lontong Cap Gombenya Nah, itu setelah iya. Imleknya ini. Setelah Imlek. Setelah Imlek 15 hari ke belakang, Oke. lah itu baru mengadakan cap gome. Oke. Seperti itu. Kalau yang dimaksudnya dari keluarga itu kumpul bersama itu mempererat antaranya orang tua sama anak, adik sama kakak, anak sama orang tua. Sebaliknya seperti itu. Mempererat hubungan keluarga. Berarti itu maksudnya kalau untuk mempererat hubungan keluarga itu maksudnya dari keluarga yang tua ke yang muda, apa yang keluarga yang muda yang ketua? Biasanya yang muda Oke. ke orang tua. Kalau masih kecil ya toh ya, masih SD SMP, Iya. orang tua yang memberikan ampau kepada anaknya. Kalau anaknya sudah bekerja, lah itu sebaliknya dari yang mulai terkecil maupun sampai yang kakaknya yang di atasnya. Nah, kalau untuk yang semisal yang sudah berkeluarga, berarti yang sudah dari berkeluarga itu ke orang tua begitu. Biarpun keluarga maupun sudah maupun yang belum, Iya. itu wajib memberikan ampau kepada orang tuanya. Wajib. Berarti kayak menantunya juga wajib ya. Kalau menantu enggak ikut, enggak Oke. ikut. Ya, Itu maksudnya sebagai anak aja. Oke. Ya kalau mungkin dari menantu yang minta izin sama istri, Suami, oke. istrinya atau suaminya seperti Baik. itu. Nah, berarti sekarang sudah mulai memahami pemirsa dan TV yang di rumah ya. Nah, berarti kalau untuk nominal sendiri itu terserah ya. Terserah Semampunya begitu. semampunya. Oke. Josen selama ini kalau sepengetahuan Josen ya, mungkin kan juga banyak sekali masyarakat apalagi Tionghoa di Kota Batu yang notabene ini ternyata minoritas begitu ya Josen ya. Kalau di Kota Batu itu yang keturunan Tionghoa, kita nggak mengatakan Tionghoa ya. Kalau Tionghoa kan dari sana ke Indonesia, ini hidupnya di Indonesia dari kecil sampai dewasa, atau sudah kerja, apa sudah nikah, nah seperti itu. Kalau dihitung berapa Jumlah. jiwa? Lah jiwanya inilah, ini yang kalau yang menganut sekarang ini kan tergantung dari KTP, karena orang golongan Tionghoa sendiri pun punya anak pun dia memberikan kebebasan ke agama yang lain, karena Oke. di Konghucu ini adanya Gus Dur selama pada waktu dia menjabat menjadi presiden. Nah, jadi kita diakui dengan sah dengan pemerintahan dari Gus Dur seperti itu. Berarti dari apa itu orang tua tidak mewajibkan anaknya untuk juga menganut agama yang sama begitu. Berarti membebaskan mereka untuk menganut agama yang lain. Iya, betul sekali. Sebetulnya kalau dari orang tua sendiri, dari awal permula, dari kecil, dari SD maupun SMP itu diajak di kelenteng. Seperti itu. Lah, lambat laun, lama-lama kan anak ini kan tumbuh dewasa. Benar. Tidak bisa menentukan karena dia juga bergaul dengan orang lain. Betul. Seperti itu. Jadi kalau orang tua membebaskan. Nah, nanti sewaktu ketika apa dia berubah pikiran, dia pasti akan kembali. Kalau pendapat saya seperti itu. Tapi kebanyakan selalu berpikiran ya, kemudian kembali lagi. Karena gini, karena kalau di dalam agama yang lain kita kan nggak berani mengikuti campur aduk dengan agama lain, karena jiwa seseorang pendidikannya sudah beda. Kita kalau dari agama Konghucu mendidik anak itu harusnya mengerti apa yang dilakukan, apa yang diperbuat sampai sekarang. Contoh, anak kecil kita ingin menyeberang jalan raya ya, Betul. ke sini ke sana, kita arahnya kemana dulu?
Kalau kami dari sebelah kiri di hadapan saya, ya toh, termasuk arahnya lawannya harus di sebelah kanan. Betul. Anak ini mendidiknya harus melihat sebelah kanan dulu. Ada mobil apa tidak. Nah, setelah itu kita gandeng, tuntun, lah kita berhenti di tengah-tengah. Garis tengah itu dulu, lihat sebelah kiri. Ada mobilnya, lah itu baru nyebrang. Kalau nggak ada mobilnya kita nyebrang. Kalau ada ya kita diam dulu, Iya, betul, seperti itu. betul. Jadinya kalau sudah mengerti ini, 1 kali, 2 kali, 3 kali kita lepas. Jadi seorang anak, mendidik anak itu diberikan kebebasan. Yang menentukan anak itu sendiri. Seperti itu. Ya, menentukan dia sendiri nanti mau ke arah yang seperti apa begitu. Iya, ya, betul. Josen ya, baik. Josen, ini kita mau lewat dulu jeda. Kita break terlebih dahulu ya, kita ke Oke. belakang. Dan pemirsa Dharma TV yang di rumah jangan kemana-mana, usai jeda. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, Wita Tongtien. Senjuite, Mbak Baik, Josen Suhartono, kita berjumpa kembali di segmen kedua ya. Siap. Masih bersemangat ya Josen. Loh, siap. Tentunya nuansa menjelang perayaan Imlek. Ya. Iya. Ini Imlek yang keberapa ya? Berapa? Kalau dari perhitungan itu tahun sekarang tahun 2026 ditambah 551. Jadinya 2577. Oke, sudah setua itu ternyata Josen ya? Ya. Nah, karena perincian dengan perhitungan itu ada patokannya mengenai tanggal 551. Oke. Karena perhitungan sebelum Masehi. Seperti itu, Mbak E. Tapi selalu pasti perhitungannya 551 begitu Tetap. ya Josen ya? Dari awal sampai akhir tetap hitungannya seperti itu. Tidak mungkin berubah. Tidak mungkin Berkurang dan berubah. bertambah tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena yang keberapa tadi yang ditanyakan lah Baik. itu. Baik, Josen Suhartono, kita kembali di tema yang sama, masih di tradisi dan makna perayaan Imlek begitu ya. Iya. Nah, baik Josen, jika kita mengikuti perkembangan yang ada ini ya untuk sejarah Imlek sendiri, ini untuk perayaannya sendiri selain adanya apa itu berkunjung ke keluarga, kemudian berbagi angpau, kemudian apa itu cap gomeh begitu ya. Nanti canggopenya itu masih nanti 15 ya? hari. Oh, 15 hari setelahnya after. Iya, seperti itu. Apalagi ada tradisinya ini. Ya cuma itu aja, Ya. gitu ya. Kalau dengan perincian itu, Josen ada lagi apa itu barongsai itu. nah, apa? sing itu kebudayaan itu Oke, maksudnya. itu setelahnya cap gomeh juga atau? Hari Imlek digunakan juga boleh. Barongsai dengan liang-liang, Oke. seperti ada naganya itu. Nah, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke topik yang selanjutnya, Josen. Iya, Nah, kalau betul. untuk persiapan sendiri, bagaimana Josen persiapan yang dilakukan sebelum Imlek ini? Bagaimana? Ya, pembersihan rumah dari kesialan yang ada, dekorasi serba merah, untuk keberuntungan, kemakmuran, serta menyiapkan diri dengan pakaian baru, misalnya baju merah, kaos merah, apapun merah, Tapi yang penting dia baru. Wajib Kalau baru misalnya ya. orang nggak mampu, Iya, kita betul. tidak memaksakan harus pakai, tidak. Dan Tapi? juga ya seperti itu. Nah, misalnya kalau di kegiatan itu kan ada kue keranjang untuk kemakmuran, betul. ya toh ya. Begitu ikan bandeng untuk rezeki. Ya, ini yang untungnya ini yang terakhir ini. Mie Aduh, mie. Shua atau mie panjang. Nah, Oke. itu. Wah, ini yang Itu- mantap ini. Itu satu-satunya untuk diingat karena untuk usia kita panjang umur. Seperti itu. Baik. Nah, ada buahnya. Buah apa itu? Buah jeruk itu keberuntungan, maksudnya rezeki, biar ngalir terus, biar nggak sampai macet. Seperti itu Mbaknya. Baik, biar Mengalir tanpa terus ada lah, macet seperti ya. itu. Iya. Nah, kemudian ini Josen Suhartono ini kan tadi kan Josen mengatakan bahwa harus serba merah begitu. Iya. Kalau kita ngomong lagi tentang merah, maknanya Iya. merah sendiri itu apa warna merah? Merah itu Bagi kalau makhluk kita melihat itu untuk tolak balak ya. Kemungkinan kalau kita ada sialnya itu dia akan lari.
seperti itu. Karena warnanya merah. Takut Itu simbol. kayak gimana? Biarpun di kelenteng sendiri pun simbolnya merah semua. Ya mungkin ada Berarti kuningnya. bagi umat Konghucu untuk merah itu maksudnya untuk tolak bala begitu ya? Iya. Maksudnya untuk kesialan loh ya. Maksudnya kita itu kayak apes terus lah. Seperti itulah. Baru kita itu lah lepas dari apesnya ini. Oke, Karena baik. gangguan di alam itu kan kita nggak tahu. Kapan kita mendapat musibah dan kapan kita dapat rezeki. Kita Betul. nggak mungkin akan tahu. Yang kita cari untuk keselamatan dulu, setelah itu untuk rezekinya. Betul. Seperti itu. Baik. Banyak. Nah, kemudian ada lagi nih Josen, Iya. untuk yang dekorasi serba merah. Ini kan serba merah maksudnya nanti kayak ada hias-hiasan kayak Ya kayak apa lampion gimana? gitu Lampionnya. ya. Kemudian seperti apa? Ya, pokoknya warnanya kalau di kelenteng sendiri itu merawat dengan kimsinnya, dimandikan seperti itu. Kalau kita di rumah, ya kita ada di rumahnya kita sendiri untuk menolak bala seperti itu tadi biar nggak apa ya apes terus gitu loh. Kalau untuk dekorasi di rumah apakah juga hampir sama seperti di Ya, kelenteng kayak kemampuan. ada apa tuh lampionnya kemudian kimsim gitu? Ya nggak juga Tidak. Oh, semuanya. tidak ya? Iya, kalau kita punya hoki atau dapat rezeki, Iya. ya kita beli sendiri untuk kita pasang sendiri. Seperti Oke, itu. Berarti sesuai dengan kemampuan masing-masing yang Kemampuan di rumah masing-masing, tersebut iya. seperti itu ya. Tidak diharuskan seperti itu. Nah, kalau mie panjang. Mie panjang. panjang. Ini warnanya apa sih biasanya? Mie itu pertama kali itu ada miswa, itu Oke. warnanya putih. Putih. Nah, itu ciri khasnya dari orang Tionghoa kalau makan mie seperti itu. Nah, itu menandakan untuk panjang usia. Nah, akhirnya dibalik dengan kayak ada mie panjang warnanya kuning lah seperti itu kan. Kalau Karena- miswa sendiri warnanya juga kuning. Apanya? Miswa warnanya kuning. Putih. Putih. Putih sekali. Tapi kok bisa putih begitu ya? Ya nggak tahu karena Itu dari ciri khasnya apa? dari sana. Kemungkinan tepungnya. Karena ada campurannya dengan sepertinya apa ya, Oke. lobak seperti Oke, itu. tapi memang Nah, asli jadinya dari- orangnya itu orangnya putih-putih. Nggak ada yang coklat lah, Oke. kecuali yang pekerja keras, misal ya, mungkin nelayan, mungkin itu nggak mungkin umat Konghucu itu orang bisa jadi kaya semua nggak. Ada yang kaya pasti ada yang miskin, seperti itu. Nah, yang miskin yang kerjanya seperti di nelayan juga hitam seperti itu karena dengan pancaran sinar matahari yang ada. Kalau dia bisa berubah dia dengan nasib lah harusnya berubah seperti itu, kenaikan level, Betul. tidak menetap jadi di nelayan aja, enggak, harusnya ada tingkatannya seperti itu. Ada target begitu maksudnya Josen ya? Bukan di target Oh, ya, bukan. kemauan Oh, diri kita oke, sendiri, kemauan dari diri bukan sendiri ya? dari orang lain seperti itu. Oke, baik. Josen, kalau untuk perayaan dari Imlek yang ada di rumah masing-masing begitu Iya, ya, masing-masing. ini kan apakah mereka juga ada tradisi makan miswa dan juga mie panjang? Ya harusnya ada. Dengan kita sembahyang sama leluhur, maksudnya dari kakek, nenek, lah mayut lah seperti itu yang lebih tua dari atas kita itu kita kan terpotong. Nah, coba kita tahu nggak 5 generasi dari kita sendiri nggak tahu. Iya, betul. Nah, kalau dari umat Konghucu itu kita mengingatkan untuk menjaga, mengingat leluhur kita itu siapa, seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau untuk makanan khas sendiri, ini kan tadi kan salah satunya juga ada kue keranjang. Iya, kue keranjang. Kue keranjang tuh yang kecil-kecil tuh bukan ya? Yang Kecil, segi bukan? ada segi 4, Oh, segi iya. 6. Hmm. Ya, apa ya kemauannya orang yang mencetakkan itu aja. Karena untuk keberuntungan itu sendiri itu ada. Kan ada Kalau yang segi seperti 4, itu. ada yang segi 6, pasti Iya, ada maknanya sendiri ada. ya? Pasti Kalau ada. segi 4 apa maknanya? Kalau segi 4 itu biar kita kalau ada masalah itu biar kokoh. Lah ya kalau yang segi 6 itu memperkuat Kokoh, diri kuat kita. begitu ya? Iya. Kalau yang segi 4, kalau yang segi 6 kita seperti tolak bala. Maksudnya jangan sampai kita menimpa sialnya. Sebelumnya kita harus tahu dulu. Seperti itu. Tapi kalau untuk kue keranjang sendiri juga pasti setiap rumah juga pastinya juga ada ya? Pasti ada. Boleh nggak sih selain kue keranjang begitu Josen gitu? Ya semampunya. Sepertinya kita kue tok yang murah-murah lah ya, itu kue tok. Karena warnanya kan juga merah. Betul. Lah itu menyimbolkan seperti kura-kura. Usianya
100 lebih, 100 sampai 150 tahun dia masih bisa hidup seperti itu. Itu isyarat aja ya, ibarat seperti wetok. Nah itu. Josen, kalau untuk perayaan Imlek di luar Indonesia begitu, apakah juga sama seperti yang di sini ataukah ada perbedaan begitu, Josen? Kalau mengenai tanggal hari itu semuanya sama, dari Cungkuok sendiri maupun di negara ERC sendiri semuanya sampai ke daerah atau di negara masing-masing sama kalendernya. Cuma waktunya yang nggak sama. Berbeda selisih. Seperti contohnya di kita di WIB ada WIA apa tengah lah, itu kan selisihnya kan 1 jam 2 jam seperti itu lah, itu sampai seterusnya. Tapi waktu untuk tradisi dan budayanya sama kegiatannya juga ada barongsainya, ada leong-leongnya. Nah mereka itu ya juga membagi ampo, misal ya Taya, kalau kita sendiri memberikan ampo sama barongsainya, misal sama leong-leong, itu ada maknanya juga. Itu maksudnya yang barongsai yang apa, yang miniatur? Yang barongsai itu yang seperti kayak singa gitu. Nah itu kan, nah kita memberikan itu ada maknanya. Orangnya itu pasti adem ayam tentrem. Kalau kita merasakan loh ya, itu. Nah, misalnya kalau kita memberi leong-leong apa naga. Nah, kalau leong-leong kayak naga itu kita memberikan apa ya? Kita tuh jangan sampai tergoyahkan. Misalnya jangan sampai orang mengatakan halo, ya kita juga bilang ya. Lah itu ada jawabannya, jangan diam. Baik. Seperti itu. Baik, Josen, ini perbincangan kita semakin lama semakin seru, tapi kita mau jeda dulu ya Josen ya, kita tahan dulu. Tetap dalam program acara Ngobras Ngobrol Hati Usai Jeda, jangan kemana-mana. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai. Saya masih bersama dengan Josen Suhartono. Wita Tong Tian. Senjuita. Baik, kita masih segmen ketiga. Josen masih bersemangat ya tentang tradisi dan makna perayaan Imlek ya. Baik, kalau untuk makna dari lampion dan dekorasi ketika Imlek itu apa? Kalau lampion itu apa? Ya, ini melambangkan harapan akan keberuntungan, kemakmuran, kebahagiaan, dan mengusir energi yang negatif atau roh yang jahat untuk yang kita meningkatkan untuk di tahun baru ini. Dan untuk kehidupan sehari-hari masyarakat turunan Tionghoa dengan memperkuat identitasnya kekeluargaan, melestarikan tradisi, memperbarui harapan melalui serangkaian kegiatan wajib. Maksudnya yang kita diwajibkan itu mungkin simbolnya merah, seperti itu. Nah setelah itu mungkin dengan kue itu harus juga merah. Mungkin kita mengatakan kue tok lah yang paling murah lah, yang kita bisa beli. Nah seperti itu. Kalau untuk kimsim sendiri ini apa maknanya? Kalau kita di kimsim itu biasanya kalau hari Imlek itu sebelum 10 hari min ya, min. Itu membersihkan, mungkin dimandikan dengan bunga. Nah setelah itu dimandikan dengan bersih, bunga akhirnya dikembalikan lagi ke tempatnya, seperti itu. Ya mungkin bersih-bersih di kelentengnya, seperti itu. Nah ini kan berarti dimandikan menggunakan bunga. Mungkin ada seperti ritual khusus untuk memandikan kimsim. Sebelumnya itu ya pasti ketuanya dulu dong. Ya pasti ritual dulu atau ketuanya itu dia berdoa dengan seksama apa yang dia punya, keinginan apa yang dia anut, apa gagasannya untuk kemajuan di kelenteng itu sendiri. Akhirnya lambat laun didoakan seperti itu lah, apa boleh dimandikan. Kalau biasanya di Pak Boy boleh lah dimandikan pada tanggal jam juga pengaruh juga. Baik. Itu untuk yang ritual pemandian kimsim itu apakah masing-masing kelenteng berbeda atau sama? Kalau doanya sih ya berbeda juga, ya kadang-kadang ada yang sama karena di Batu sendiri, di kota Batu sendiri itu kelenteng kita kan apa ya kecil ya, nggak sama dengan di kelenteng di Malang, beda jauh. Karena di kelenteng besar itu sama yang kecil, kita bukan apa ya minder lah, ya kita menganut apa adanya, seperti itu.
Kalau untuk yang di kelenteng Kwan Im Tong sendiri ini mungkin ada perbedaankah dengan yang Kalau yang menempati di kelenteng Kwan Im itu biasanya Kwan Im aja. Oke, Nah, Kwan setelah Im itu saja ya. ada Konghucu kan ada 3. Ya, Ada Buddha, ada Konghucu, ada Tao. tahu. Termasuk 3 kan ya. Iya. Nah, kalau patungnya seperti itu, patungnya dari Kimsinya itu dari Cungkok semua. Oh, asli dari Cungkok Dari semua. semua dari sana, nggak ada yang dari yang lokal maupun Iya. dari India kan. Karena Iya, kita betul. mengatakan Buddha kan gitu ya. Nah, Buddhanya dari mana? India kan nggak sama dengan Buddhanya dari Tiongkok. Oke, Seperti itu. berarti yang dari RRC juga tidak sama. Loh, kalau Atau di sana gimana? sama, kalau Oh, dibawa sama ke ya? sini sama juga. Karena apa ya? Dengan auranya seperti itu. Kalau yang dari Tao sendiri juga sama berarti. Kalau Tao itu simbolnya kan ada gini. Kalau simbolnya orang yang berbuat jahat pun Iya. ada titik bersihnya atau kebenarannya. Dan orang itu benar ya toh ya, atau orang suci pasti ada titik jahatnya. Satu titik loh ya. Nggak semuanya seperti itu. Antara apa ya? Bukan hukum ya hampir sama dengan hukum alam. Ada siang, ada malam, ada perempuan, ada laki-laki, seperti itu. Kalau ada listrik mungkin ada plus minus, nah itu aja. Seperti itu. Baik, saya juga baru mengetahui ternyata kimchimnya dari masing-masing daerah juga Iya. ternyata ada yang berbeda-beda ya ini. Beda juga doanya sama. Baik, Iya, seperti itu. baik Josen, kalau untuk perayaan untuk Imlek sendiri Josen ya ini apakah mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Tionghoa? Ya juga ada pengaruhnya ya, karena kita masih apa ya, umatnya paling dikit. Ya kemungkinan kita kadang-kadang diologin sama orang lain, ya kita terima maunya apa. Nah wajar aja kita memangnya seperti ini. Tidak mau kita, diologi kita berantem, nggak perlu. Kenyataannya aja, seperti itu. Kita menerima kenyataan yang ada, seperti itu. Kalau menerima mungkin kata-kata yang kurang menyenangkan dari masyarakat yang non Tionghoa, Iya. bagaimana sih? Lah, kalau Yang- nonton Tionghoa ini sekarang kan banyak yang ngikuti agama yang lain, Muslim, Kristen, Katolik, ada yang Hindu, Buddha, semuanya masuk ke sana. Karena kita masih adanya diakui dengan Gus Dur itu pada tahun 2001, seperti itu. Selagi Gus Durnya menjabat jadi presiden, seperti itu. Dan juga mengandalkan mengenai dengan apa ya, Imlek ini memang dari kepunyakan dari agama Konghucu, bukan dari agama yang lain, seperti itu. Bagaimana sih caranya masyarakat Tionghoa ini menghadapi mungkin kata-kata pedas dari masyarakat luar yang mungkin bagi ke Tionghoa begitu? Bagaimana cara mensikapinya? Biasanya kalau kita itu menerima dan kami akan menjelaskan apa yang kita punya. Kalau kami Tidak berontak gitu? enggak ada frontal. Kalau Nggak kita ada ya? frontal buat apa? Benar. Karena kita juga hidup di Indonesia kan ya. Betul. Satu-satunya kita makan, minum, mandi, apapun di Indonesia. Nah, kita juga wajib mentaati aturan dengan pemerintahan yang ada. Misalnya kita dari agama Konghucu umatnya sedikit, kita nggak pernah minder sedikit pun. Cuma kita menjelaskan. Memang dari zaman dulu, kalau zaman dulunya adanya bisa dikeluarkan mengenai adanya ini Iya. keberatan, dan sekarang ini umatnya dari umat Konghucu golongan keturunan Tionghoa aja juga trauma, takut salah seperti itu. Kalau yang kita seperti saya mengenai dengan keagamaan Konghucu, kita harus berani menghadapi, bukan berantem. Itu kuncinya, menghadapi, berani kita menjelaskan apa yang sebenarnya ada, seperti itu. Berat nggak sih? Terasa berat nggak sih Joseph? Kalau bagi yang pemula seperti kami ini ya, kami dipanggil di sini aja ya pemula loh ini. Baik. Nggak ini lah. Setelah itu kami juga belum ada persiapan maupun apa. Satu hari pada waktu malam itu ditelepon sama masnya, halo nanti ada kegiatan nih. Iya. Nah itu kan ya, persiapan kita mendadak kan ya. Benar. Nggak bisa seperti itu. Dan kita pun nggak pernah minder sama sekali. Biarpun apa dari umat agama lain maupun
teman kita sendiri pun kita terima. Memang agak berat, cuma berontak enggak. Beratnya apa? Umatnya dikit, satu, nggak terlalu banyak, seperti itu, nggak ada, seperti itu. Baik, nah ini Josen mohon maaf, ini kan yang belum kita tanyakan dari tadi, ini mulai pembukaan sekarang ini. Josen, ini makna pakaian yang digunakan Josen ini apa maknanya? Kalau yang ini kan adat istiadat dari sana, mungkin simbolnya seperti ini. Baik. Ini keluarnya kan 1 tahun sekali untuk Imlek aja, nggak bisa tuh untuk dipakai sehari-hari. Nah itu, ya kita caranya gimana bisa ditentukan untuk kita pakai sehari-hari maupun kegiatan di pemerintahan maupun kita bisa menggunakan seperti itu. Keinginan kami seperti itu mbaknya. Mudah-mudahan. Iya. Baik Josen, kemudian yang ini rompi ya? Ini yang ini. Itu apa namanya Josen? Ini holding day ini termasuk kerohaniawan ada tingkatannya. Saya dulunya nggak pakai yang ini, pakai warna kuning. Kita umat. Kalau umat itu sepertinya dekwi gitu, tulisannya dekwi. Kalau umat itu pakai seperti itu, nggak boleh pakai yang ini. Baik. Seperti gimana? Kan warna kuning ya? Warna kuning. Tapi kayak selendang gitu. Modelnya di selendang, kanan kiri begitu. Kanan kiri. Nah seperti itu. Ada simbolnya. Gitu. Iya, ada simbolnya. Dan bertulisan dekwi gitu. Bukan. Oh, bukan. Mungkin simbolnya ada kimlin itu kan ditaruh sebelah kiri atau kanan ya. Kalau pendapat saya sih, kalau dari orang Jumbo itu orang sebelah kanan, sebelah kiri tangannya ya. Kalau kita sih bisa kiri bisa kanan. Aku ya juga apa ya, bukan bingung loh ya. Kita menganut aja. Ya itu. Kalau kita dengan ajaran agama Konghucu itu harus tangan kiri. Betul. Nah itu harus diletakkan sebelah kiri. Nah itu simbol ya. Nah kalau kita di Indonesia, kita kalau sebagai kita umat Konghucu di Kota Batu aja nggak apa-apa. Karena tangan kiri dengan kanan ini sama, kegunaannya juga sama. Kalau misalnya nggak ada salah satu, nah gimana? Nah misalnya tangan kanan ini saya ganti tangan kiri, apa bisa? Seperti itu, mbaknya. Berarti kalau agak unik ya. Untuk tadi namanya apa ini? Holding day. Holding day ini hanya khusus untuk dipergunakan oleh rohaniawan saja ya? Iya. Kalau yang non rohaniawan tidak? Tidak. Nah kalau ingin mempelajari seperti itu kan seperti ada pelatihan dak 25 jam, 50 jam sampai 100 jam. Oh jenuh loh itu. Baik, Josen kalau bisa sampai menggunakan holding day itu sendiri itu kalau sudah belajar berapa tahun Josen? Saya sepertinya begini, saya mengakui dengan sendirinya agama saya juga banyak mbak. Dari kecil dari yang Muslim, atau dari Kristen juga masuk, Katolik. Nah akhirnya Hindu Buddha saya pelajari untuk kebaikan mana yang lebih bagus. Sampai dengan tokoh penghayat pun saya masuk. Jadi kita ya apa ya bukan ya yang kepercayaan. Kami untuk mencari apa jati diri yang sebenarnya gimana. Akhirnya saya larinya ke Konghucu. Saya coba-coba pertama kali, akhirnya masuk. Sampai sekarang jadi Josen tadi. Itu mbak ceritanya. Perjalanannya panjang sekali ya ternyata Josen ya. Baik Josen, ini mau ada yang lewat. Kita tahan dulu, nanti di segmen yang keempat Josen. Oke siap. Tetap dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai Sejenak. Jangan kemana-mana. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobrol Santai pemirsa. Kita tong tiang. Selanjutnya. Baik, Josen Suhartono. Iya, Mbak. Keempat sekarang ya. Iya, oke, siap Mbaknya. Terasa ya, hampir menuju ke penutupan ya. Kita masih di tema yang sama, tradisi dan makna perayaan Imlek ya. Iya. Baik, Josen, berarti kalau untuk penggunaan holding day sendiri ini khusus rohaniawan pastinya ya. Iya. Ini rohaniawan di seluruh daerah pasti sama modelnya seperti ini untuk menggunakan holding day-nya? Sama semua mbak, seluruh Indonesia sampai di sana pun sama. Oke, juga warnanya sama, juga simbolnya sama? Iya, sama. Oke, ini seperti ada pintu pin apa ya? Yang ini simbolnya ini genta, seperti lonceng gitu. Kalau kita mengatakan lonceng, kalau seperti ini kita mengatakan genta. Genta rohani sebetulnya. Baik, kalau yang ini apa? Iya. Seperti kalau yang ini simbolnya dari majelis. Oke, majelis apa ya? Majelis Agama Konghucu
Indonesia Kota Batu. Oke, makin. Ya. Makin, Makin singkatannya sana. makin Kota Batu. Ini- Huruf besar semua loh ya, nggak huruf kecil. Kalau huruf kecil bahasa Indonesia nantinya. Oke. Kalau huruf besar beda, nggak Berarti sama. Ini masih belum banyak yang tahu ya ini ya. Kalau saya rasa belum makin ada yang ini. tahu, sama Nah, sekali. Ini berarti untuk makin ini khusus orang masyarakat Konghucu saja ya, yang di Kota Batu. Iya betul. Mungkin next time kita boleh membahas makin ya, Boleh silakan. Jason ya. Iya. Baik, sekarang kita kembali ke laptop. Iya, Begitu, boleh Johnson. siap. Baik. Nah, Johnson, kalau untuk Imlek sendiri ini bagaimana sih Johnson? Imlek ini dapat mempererat hubungan antar masyarakat, gimana? Yang menumbuhkan toleransi serta Bhinneka Tunggal Ika, karena kita menyakup bukan dari satu aja, kita menyeluruh, biarpun agamanya apapun, kita juga ikut ke sana. Dan juga kita menimbrung dengan adanya Imlek, ini kan punyanya dari agama Konghucu, karena sudah di SK-kan seperti itu. Di SK-kan nomor 13 tahun 2021, tahun 2001. Yang jatuh pada tanggal 1 bulan 1. Oke. 2001 loh Mbak ya. 2021. 2001. Apa 2001? 2001. Oke. Jangan kebanyakan, kalau kebanyakan nanti kita salah kaprah nantinya. 2000, SK 13 tahun 2001. Iya. Kemudian Itu menetapkan Imlek itu kepunyakan agama Konghucu. Nah, mungkin dari agama lain yang keturunan Tionghoa pun ya juga diperbolehkan, cuma ada batas tertentu. Tidak boleh menyangkut di memasuki dari segi apa? Berpolitik. Karena gaya tarik, biar tarik-tarian umat yang Iya. banyak-banyakan. Nah, itu kami bukan seperti itu. Karena kita menunjukkan identitas, ini loh saya, agama saya ini loh Konghucu. Seperti itu. Kalau kita bergaul dengan orang yang jahat ya kita mengikuti. Cuma kita tidak boleh melakukan perbuatan yang seperti itu. Cuma ngobrol, ngomong boleh, silakan. Karena kan di awam umum itu kan berbeda semua. Ada yang baik, ada yang tidak. Ya bermacam-macam lah kalau kehidupan di masyarakat seperti itu. berarti emang ini betul-betul pure tidak melibatkan politik sama sekali ya. Iya. Apalagi adanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, seperti itu. Kita mencakup semuanya. Dan kita juga kalau ada permasalahan ya kita juga bela sebatas kita. Biarpun itu agamanya lain, kita tetap bela. Ada masalah, ini misal masalahnya sedikit pun ya pun itu jadi besar lah. Kita nengenengai dari pihak yang bersangkutan, kita kalau bisa diketemukan, diselesaikan secara kekeluargaan seperti itu. Nah, ini penyelesaian secara kekeluargaannya dari masyarakatnya dari dosen gimana biasanya? Cara Biasanya menyikapinya? contoh ini ada keluarga ya toh ya, ada yang keturunan Chinese nikah sama orang yang dikatakan pribumi. Misalnya nikah sama orang Jawa gitu. ya gimana? sama orang Jawa Ya. maupun orang Belanda maupun orang Arab itu nggak ada masalah, kita bisa menyelesaikan karena cinta tidak bisa dibendung dengan agama. Cinta itu satu-satunya untuk dibuka antara individu, cuma dengan keagamaan kebebasan. Perjanjian dari awal mula. Seperti itu mbaknya. Berarti kalau misalnya apa itu individu yang beragama yang beragama Konghucu begitu ya, dia Iya. menikah dengan yang agamanya lain yang selain Konghucu begitu, di dalam ajaran Konghucu boleh ya begitu Boleh. ya, Josen ya. Yang terpenting harusnya Konghucunya dulu dari kalau di pihak laki-laki. Oke, berarti Nah, yang terpenting laki-laki Laki Konghucu dulu, ya. iya. Kalau misalnya si ini perempuan misalnya, misal yang calon suaminya terlalu kuat mengenai dengan agamanya lah, kita juga punya hak. Haknya kita yang beragama. Cuma kalau kita mengatakan cinta itu antara manusia dengan manusia, bukan agamanya. Seperti itu. Kalau di dalam agama Konghucu itu gimana ya untuk perayaan pernikahannya ya? Tetap menggunakan adatnya Konghucu atau gimana kalau misalnya berbeda agama begitu? Agama. Kalau di Perempuannya Konghucu- misal gitu. Misal ini ya, kalau di Konghucu pun ya mengikuti adatnya. Nah, kalau udah selesai dia kepingin kembali silakan. Tidak untuk dipaksakan untuk masuk ke agama Konghucu. Oke. Nah, kita sebagai mungkin dari laki-laki menunjukkan prospeknya kita itu baik. Kita seperti ini, gak sampai kekurangan apapun.
Nah, itu kita menunjukkan pribadi seperti itu. Tapi juga ada ya beberapa kasus ya ini ya, Iya. Josan ya, bahwa ya yang laki-laki Konghucu, kemudian Iya. yang perempuan mungkin apa tuh agamanya lain. Kemudian Ya, mereka contohnya Muslim menikah, lah, ya, udah. Muslim ya. Iya. Lalu si Konghucu lambat laun ngikut agamanya yang si perempuan, itu pernah terjadi nggak sih Josan? Ada nggak? Ya Kayak juga ada, juga narik juga ada. Nggak mungkin kita dilepas, nggak mungkin kita Iya. narik. Seharusnya seperti itu. Iya. Kalau kita dengan wawasan dengan keagamaan, kalau kita dibuka dengan penjabarannya dari agama Konghucu, dia pasti ikut ke Konghucunya. Oke. Pasti kebanyakan gitu Pasti. ya. Kenapa gitu? Kok Lah, begitu yakinnya? Karena dengan ajarannya. Gini, ajarannya dari umat Konghucu itu gini. Kita tidak pernah memaksa seseorang apapun. Kita membimbing, mendidik seseorang itu menjadi sukses. Kalau menjadi, silakan. Kamu ngikut apapun, monggo, seperti itu. Tidak memaksakan. Tidak ya. memaksakan kehendak dari kita, seperti itu. Baik, Josen, kalau untuk kontribusi sendiri, ini apa saja Josen ini kontribusi masyarakat Tionghoa dalam perayaan Imlek di Indonesia? Apa kontribusinya? Kontribusinya agak ngerepek dikit nggak apa-apa ini ya. Boleh, Ngerepek dikit lah ya. boleh Josen. Kontribusi masyarakat Tionghoa dalam Ditujukan perayaan. mungkin ada kegiatan adanya barongsai, pembagian ampau kan ya, memasang lampion, makan sama keluarga, serta bertoleransi sama umat beragama. Mungkin antara lain dengan probrik, barongsai, festival, kuliner, mungkin kue keranjang tadi yang dikatakan dari awal tadi, atau miswa atau mie. Miswa atau mie panjang. Itu buat kita tuh umur panjang. Itu kalau kita mengatakan tidak percaya, buktinya ada itu, Mbak. Seperti itu. Lah, seperti itulah kita mengembangkan dengan lintas budaya ke masyarakat yang sangat luas. Seperti itunya. Ya, ini juga ada tambahan mengenai ya menumbuhkan toleransi serta Bhinneka Tunggal Ika, momennya untuk memperkuat solidaritasnya untuk sesama kita, seperti itu. Nah, Josen, kalau ini kan tadi kan Josen yang di awal segmen mengatakan bahwa untuk Cap Gomeh itu 15 hari setelah Imlek ya. 10 atau 15? Kalau membandingkan kimsin atau patung kan ya, kalau orang sini mengatakan patung, kimsin itu sebelumnya 10 hari. Nah, Itu memang ada spiritualnya untuk doa. Kalau Cap Gomehnya sudah Imlek kan, Ya, sudah 15 hari 15 hari. mundur ke belakang Ah. baru mengadakan Cap Gomeh. Seperti Itu di kelenteng pasti ada Cap Gomeh. Pasti ada. Itu Cap Gomehnya untuk masyarakat umum atau hanya untuk umat saja? Kalau kita biasanya takutnya begini, kalau umum gitu ya, ada yang baik, ada yang tidak, Mbak. Kita juga takut-takut. Ya kalau dia mengatakan sakit, kalau dia sakitnya dari sononya lah, kita yang kena. Oke. Nah, kemungkinan besar dari Kota Batu sendiri aja di kelenteng mungkin di lingkungan sendiri, seperti itu. Kalau kita menonjol ke belakang ke sana, unsurnya nanti peranannya memang mengikut dengan hukum. Karena apa? Takutnya apa? Orang sakit dari bawaan, dia makan lontong Cap Mas. Gomeh, nanti Oke. kena gara-gara lontongnya. Oke. Nah, itu nantinya seperti itu. Bukan kami itu apa itu bukan ya. Oke. Kita tuh bebas, cuma kadang-kadang orang itu ada yang saling menjatuhkan. Baik. Seperti itu. Berarti dalam tanda kutip begitu Iya, ya, tanda kutip, Cap, betul. Josen ya Pak. Baik. Kalau untuk perayaan dari apa itu, pertontonan dari apa itu barongsai Barongsai. sendiri itu untuk umum atau gimana? Biasanya Kan kalau biasanya di kelenteng dalam besar, kelenteng ya. itu, Kalau kelenteng besar itu pasti ada yang umum ditaruh di luar halaman. Iya, betul. Itu diadakan umum, semua bisa masuk untuk diperlihatkan. Itu seperti ada itu. HTM atau bagaimana biasanya? Maksudnya HTM itu apa? Kayak untuk apa itu tiket masuk itu atau Nggak bagaimana? ada. Oke, free ya berarti ya. Ya Josen, free, ya? bebas itu masuk keluar. Kalau ada suguhannya makan ya disilakan. Cuma ya takutnya yang tadi, Betul. takut disalahgunakan. Baik. Nah seperti itu. Baik, Josen, ini kita sudah menjelang penutupan akhir Siap. acara. Josen mau ada disampaikan untuk harapan ke depannya seperti apa? Silahkan disampaikan untuk pemirsa. Kalau dari pemirsa Dharma TV ya Mbak ya, Baik. keinginan dari umat Konghucu itu diadakan mungkin dari kelahiran Nabi atau wafatnya Nabi. Bukan kita kecemburuan sosial yang ada. Semua agama seperti itu.
kelahiran sama wafatnya dari nabinya, seperti itu. Keinginan dari saya sendiri pribadi. Cuma itu aja, Mbak. Baik. Itu aja. Iya. Baik, mudah-mudahan Iya. ya Josan ya selalu. Iya, Baik. dikabulkan ya. Amin, mudah-mudahan. Baik, Josan Suhartono, Iya. terima kasih hari ini. Iya. Dan kita penutupan, Josan Iya. dan pemirsa Damo TV yang di rumah. Usai perjumpaan kita kali ini, terima kasih. Sampai jumpa. Wita Tongjian, Sen Yuita. Gitu.